So guys, welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg. Jadi beberapa minggu yang lalu gue kedatangan sebuah laptop. Tapi ini bukan laptop kayak biasa. Emang sih ini gaming laptop, tapi spesifikasinya overkill cuy. Parah. Paling gahar yang pernah gue coba. Jadi setelah udah pakai main game, tentunya karena gaming laptop dan dipakai video editing, ternyata ini mantap dan cocok buat kalian para sultan. Enggak deh, bercanda. Buat kalian yang memang content creator ataupun mencari laptop dengan spesifikasi tergahar, langsung aja kita bahas video full review dari Acer Predator Triton 500 SI. Dan let's check it out. Hal pertama yang harus kita bahas di sebuah gaming laptop ya tentu performanya. Oleh karena itu, gue mau kasih tahu dulu spesifikasi unit yang sekarang gue pegang. Prosesor menggunakan Intel i9-11900H dengan 8 core plus 16 thread. GPU Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM 8GB GDDR6, RAM 32GB DDR4, storage 2TB SSD PCIe Gen 4, connection Wi-Fi 6, dan OS Windows 10 Home. Sebenarnya kalau misalkan gua mau bahas gaming performance, rata-rata semua game bisa dilibas. Bahkan Steam library gua rasanya keringanan deh. By the way, kalau misalkan kalian punya Oculus, karena laptop ini udah support RTX 3080, jadi VR ready. Nah, karena ini gaming laptop, ya tetap lah gue coba game yang paling berat yang ada di Steam library gue, yaitu Monster Hunter dengan settingan rata kanan, resolusi tertinggi, bisa dapat FPS dengan rata-ratanya di angka 80 konsisten. Gila, padahal gua lawan 2 monster sekalipun, dan tentu ini stabil banget. Dan game kedua yang gue coba adalah GTA 5 Online. Karena semakin banyak playernya, otomatis renderingnya lebih berat. Dengan settingan rata kanan, very high, popularity, distance semua gue mentokin, dan resolusi tertinggi, bisa dapat FPS di angka 70 average-nya, dan lowest 61. Kalau misalkan ngomongin tertinggi ada di angka 81. Bahkan ini lagi rame-rame kita masuk ke 20 player bersamaan, tembak sana sini. Wah, asli ini lancar dan masih bisa dibilang sangat-sangat stabil. Oh ya, kalau misalkan kalian penasaran gimana untuk edit video bang, gue udah coba nge-render dan coba ngedit juga video 4K, tentu playbacknya bisa berjalan dengan baik. Dan untuk rendering time dengan durasi 4 menit, cuma makan waktu segini aja yang sangat-sangat bagus banget. Oh ya, by the way, untuk fan mode-nya memang terdengar akan sangat berisik secara gue mainnya di full load, dan untuk video editing di resolusi 4K, jadi wajar. Bahkan kalau dirasa, bang ini fan-nya kayaknya masih kurang kenceng deh. Tenang, seperti ciri khas Predator, tersedia fitur turbo mode di mana kipas pun bisa masuk ke full load. Jadi nggak cuma GPU ataupun performanya aja yang bisa kita overclock, tapi kipasnya bisa kita mentokin juga sehingga sistem lebih adem. Dan kalau mau dipakai gaming ataupun edit berjam-jam, tentu bisa lebih stabil secara suhu ditahan dengan sangat baik. Terakhir, untuk upgradability laptop yang satu ini menurut gua cukup fleksibel. Karena RAM-nya bisa di-upin sampai 64GB yang support speed sampai 3200 MHz frekuensi. Dan untuk storage tersedia 2 slot NVMe PCIe Gen 4. Layar laptop yang satu ini juga mantap. Ya, punya ukuran layar sebesar 16 inch dengan rasio 16:10 dan resolusi WQHD 2560x1600 pixel. Memang terdengar biasa aja, tapi dalam segi gaming experience, ketika kalian mau main game face-to-face, udah support refresh rate sampai 240Hz dengan screen response time 7 millisecond untuk unit retail yang biasanya nanti kalian beli. Tapi untuk unit yang sekarang gue coba menggunakan refresh rate 165Hz dengan screen response time 3 millisecond aja. Jadi ketika menggunakan CSGO, wah asli nggak ada tearing sama sekali. Bahkan layarnya udah support G-Sync juga. Gamers pasti seneng lah karena G-Sync ini akan sangat ngebantu untuk menghasilkan animasi yang terlihat lebih bagus dan lebih mulus. Oh ya, untuk
layarnya sendiri punya color reproduction yang masih tergolong bagus karena bisa hit 100% DCI-P3 dan brightness-nya cerah bisa hit 500 nits. Jadi walaupun layarnya ada lapisan anti-glare, ketika mau dipakai nobar, view angle dari kiri kanan nggak terlalu gelap, masih keluar warnanya. Dan untuk desain layar, ini terlihat proporsional walaupun memang untuk bezel atasnya memang sedikit lebih tebal ketimbang bezel kiri kanan dikarenakan ada webcam, tapi overall masih kekinian. Dan untuk rotasi layarnya bisa nekuk sampai 180 derajat, padahal ini gaming laptop. Pas pertama kali gue ngeliat desain laptop yang satu ini, sedikit tidak menyangka ternyata Acer bisa memberikan desain yang simple ke seri Predatornya yang gue suka. Top lid covernya itu ngingetin gue sama Acer Concept D yang simple. Bedanya di sini cuman ada logo Acer Predator yang kecil dan posisinya itu ada di bagian pojok kanan atas yang mengkilat, bertekstur, dan emboss juga. Sedangkan pas kita buka laptopnya di bagian dalam, terdapat ventilasi yang persis ada di bagian atas keyboard seperti ciri khas Predator, dan sisanya nggak ada aksen apapun yang nggak penting. Dan bentuknya sekarang lebih rounded, nggak mengotak, jadi nggak terlihat kaku. Gue suka banget sih. Oh ya, dalam segi dimensi juga terlihat tipis, setipis 19,9 mm, dan untuk bobot memang seperti kebanyakan gaming laptop di 2,4 kg yang masih oke lah ya. Dan sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal port I/O, di samping kiri terdapat satu charging port, satu LAN port, USB 3.2 Gen 2, satu USB Type-C Thunderbolt 4, dan port jack 3.5. Sedangkan di samping kanan ada satu HDMI port, satu Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, dan tersedia SD card reader. Jadi untuk port ya ini udah komplit dan sesuai kebutuhan content creator maupun gaming. Tapi satu yang gua harapkan semoga di next Predator bisa tersedia, yaitu charging portnya dipindahin ke belakang mirip kayak Nitro, jadi nggak ngeganggu kabel kiri kanan. Itu lebih enak lagi dan makin terlihat simple. Walaupun nanti dipakein mouse, kabel juga agak lazy, tapi at least lebih baik lah. Nah, sekarang gimana soal ketahanan baterai dari laptop yang satu ini? Well, untuk gaming laptop sebenarnya ekspektasi gue tuh nggak terlalu tinggi, secara wajar ya. Nanti dipakai bakalan full load ataupun pemakaian yang berat, jadi otomatis akan meningkatkan power consumption. Jadi ketika gue coba pemakaian biasa untuk browsing tanpa gaming ataupun video editing, ya bisalah bertahan maksimal 4 jam. Dan ketika gue coba ngedit video, bisa bertahan 2 jam aja, jadi perlu banget bawa charger kemana-mana. Walaupun memang berat, gede, tapi at least lebih baik bawa charger dan bisa bertahan seharian penuh daripada lagi kerja terus tiba-tiba habiskan baterainya. Bahaya. Oke, laptop ini memang punya ukuran yang besar, tapi kalau kalian lihat layout keyboardnya, belum menggunakan full size 100% alias tidak ada numpad. Ya, memang sih beberapa ada yang suka, beberapa ada yang tidak suka. Tapi kalau misalkan gue tanya ke kalian, kalian sendiri lebih prefer ada numpad atau tidak ada numpad? Coba komen di bawah. Sekarang lanjut untuk typing feels experience. Selama 2 hari awal pemakaian, gue perlu kebiasaan karena keycapsnya itu lebih kecil untuk ukuran gaming laptop dan bentuknya agak sedikit lebih gepeng, jadi nggak full ngotak. Ya, kalau misalkan mau dipakai ngetik sering typo, tapi seiringnya udah dipakai dan udah kebiasa, punya typing feels yang mirip kayak Acer Nitro di mana clicky, tactile, gak gitu berisik, dan membal juga. Dan karena ini gaming laptop, jadi tentu tersedia RGB backlight yang dibagi 3 zona untuk menghasilkan fitur wave, neon seperti kebanyakan gaming keyboard. Sekarang lanjut untuk touchpad. So far, untuk gaming laptop menurut gua ini bagus karena nggak keset, lebih berasa licin ketika mau dipakai multitasking atau menggunakan 2 jari, itu lebih enak, nggak keset, clicky, dan nggak berisik. Oh ya, by the way, untuk pertama kalinya gue lihat di Acer Predator terdapat fingerprintnya yang sangat reliable untuk unlock lebih cepat ketimbang harus masukin pin biasa. Webcam di laptop ini sayang banget tidak sesuai ekspektasi gue karena kualitasnya cuma mentok di 720p belum 1080p. Jadi kalau misalkan kalian beli laptop ini dengan tujuan untuk live stream,
Rasanya harus beli webcam terpisah biar hasilnya lebih tajam dan penonton kalian tentu lebih puas nontonnya. Walaupun sekarang kalau misalkan kepepet dipakai untuk Zoom meeting ataupun Google Meet, ya meeting online, masih oke lah ya, muka kalian kelihatan, nggak gitu gelap, gerakannya pun nggak patah-patah. Tapi kalau kalian ngincer kualitas yang tajam, mending beli terpisah aja. Sekarang lanjut untuk sound quality. Laptop ini menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker yang penempatannya ada di bagian bawah, kiri, kanan. Walaupun ya di next gue berharap Acer Predator ada yang menggunakan quad speaker biar lebih imersif ketika mau dipakai nonton ataupun main game di studio tuh, biar lebih menggelegar. Ya gue juga yakin sih memang beberapa orang kalau misalkan gamers pasti bakalan pakai headset tambahan. Jadi sebenarnya ini nggak gitu big deal. Nah buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. So guys, itu dia video review Predator Triton 500 SE versi channel Up To Date IDN. Ya memang untuk harga yang ditawarkan dari gaming laptop yang satu ini memang dibilang mahal, 40 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian seorang content creator, game developer, ataupun kalian yang membutuhkan performa gahar dan budgetnya lagi ada, rasanya beli gaming laptop itu masih jauh lebih make sense ketimbang harus bikin PC dan beli graphic card terpisah di mana harganya tuh masih nggak ngotak. Ya secara layarnya bagus dan performa semuanya tuh benar-benar overkill banget sih buat gua. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.